Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah sempat melihat, ya memang tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh diambil oleh kamera. Tentu saya harus mematuhi, betul ya Pak Semi, Pak Setiaji. Jadi kita mengikuti aturan di sini yang merupakan standar internasional. Betul. Bukan hanya di kantor ini saja, tempat ini saja, meskipun juga server, storage, ya penyimpanan data tidak hanya di tempat ini ya Pak. Tidak ada di data center yang lain. Data center lain, tapi berada di Pulau Jawa. Di Jakarta jauh dari Jabodetabek. Dan setiap hari itu dievaluasi. Betul. Ada timnya. Yes. Ada timnya. Ini tadi sudah pusat perbelanjaan, mall, kemudian kereta, bandara. Ke depan apa lagi yang akan mau diberlakukan? Ya. Jadi saat ini sedang beberapa tempat kita uji coba. Salah satunya sekolah, terus kemudian tempat ibadah, dan juga kemudian perkantoran, industri, dan sebagainya. Kita bicara soal sekolah, karena sekarang PTM, pertemuan tatap muka, akan segera dimulai, diperluas. Betul. Apa yang akan terjadi nanti dengan aplikasi Peduli Lindungi di sekolah? Ya, nah kalau untuk yang sekolah ini agak berbeda ya, karena kan anak sekolah itu dibatasi tidak boleh membawa handphone. Betul. Ya, jadi kita memperlakukan dua hal. Pertama, untuk yang warga umum masuk ke sekolah tetap harus melakukan scan QR. Sementara untuk anak sekolahnya, kita akan memberikan notifikasi ke guru. Jadi kita akan informasikan ke gurunya bahwa ada siswa yang positif. Oh, itu benar. Ya. Guru tahu si A, si B yang positif? Iya. Tahu dari mana? Dari sistem kita langsung notifikasi ke gurunya. Jadi peduli ada pengetesan. Iya. Ada pengetesan pasti. Oh, oke. Jadi si anak kan punya NIK juga ya? Iya. Sudah terdaftar di Peduli Lindungi. Betul, sudah. Ketika kemudian dia tes di suatu tempat di lab misalnya, lalu kemudian positif, dan dia nekat tetap masuk ke sekolah misalnya, maka akan ada warning, notification dari Peduli Lindungi yang akan memberitahukan kepada gurunya. Ya, jadi sebenarnya sebelum yang bersangkutan anak siswa itu ke sekolah, kita sudah memberitahukan dulu. Pada waktu hasil tes lab positif, itu 2 menit setelahnya kita akan kirim ke gurunya bahwa ada siswa di sekolah Anda adalah positif, tolong dicek siapa yang akan terdekat. Jadi kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak sekolah pada hari itu. Setiap kali ada anak yang positif, maka gurunya akan tahu. Betul. Demikian juga kalau gurunya positif, maka guru yang lain juga akan tahu. Betul. Atau kepala sekolahnya. Iya. Ini luar biasa. Meskipun juga saya tanya, kalau seandainya ada yang nakal, tidak melakukan hal seperti itu, seperti yang kemudian saya tunjukkan dalam video tadi, nggak ada yang jaga. Itu kan bisa saja terjadi, bukan hanya 1-2 tempat. Kalau kita bicara seluruh Indonesia, bisa terjadi banyak tempat. Betul. Apa yang akan dilakukan? Kalau nanti kita temukan, mama di tempat-tempat tadi, ya itu nanti mallnya sudah ditutup sebentar sampai dia bisa memperbaiki SOP-nya. Bahkan tutup oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, karena kan membahayakan yang kondisi keseluruhan dari daerah itu. Ya. Tambahan satu hal lagi, kita juga melakukan protokol. Jadi setiap ada yang positif ataupun hitam tadi, langsung kita kirim notifikasi ke puskesmas yang terkait gitu, bahwa ada warga di domisili Anda ternyata berkeliaran. Kelihatan ketika ada orang positif berkeliaran, kelihatan meskipun dia nggak check-in atau dia harus check-in dulu memang. Harus check-in. Oke. Jadi ini membantah informasi bahwa ketika kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, maka sejak saat itu 24 jam negara bisa melihat mana saja pergerakannya. Iya. Enggak sih, kalau itu enggak. Ini penting. Jadi ketika check-in baru ketahuan. Kenapa makanya dilakukan literasi, semua harus berpartisipasi. Ini kan sudah menjaga keselamatan kita semua. Check-in makanya, bukannya kita surveillance, kita bukan surveillance, partisipasi. Ini kan partisipasi. Dan perhitungan aplikasi Peduli Lindungi menggunakan handphone sudah dalam perhitungan. Karena kalau misalnya kita lihat Singapura menggunakan gelang. Pertimbangannya apakah semua orang punya handphone? Kalau handphone kan sebagian besar. Kata saya bilang ada pengguna telepon smartphone di Indonesia ini cukup tinggi, 80% ya. 80%? 80 sampai 85%. Nah, tapi kalau kita bilang suruh pakai gelang, kan semuanya harus pakai gelang. Harus beli lagi. 100% lagi. Negara beliin dong. Nggak mungkin kan? Memang punya metode yang lain. Tujuannya sama, adalah bagaimana mereka bisa bergerak, kehidupan sosial bergerak, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Terakhir konfirmasi, jadi 3.830 orang yang berkeliaran kemarin itu belum tentu memang semuanya positif. Bisa indikasi besar. Indikasi besar ya. 3.830 berkeliaran dalam kondisi tes positif meskipun dia sudah lebih dari 14 hari, itu adalah sebuah warning, peringatan yang luar biasa. Baik. Terima kasih Bung Samuel Abriani Pangerapan, Bung Semi, Dirjen
aplikasi informatika Kemenkominfo, juga Pak Setiaji dari Kepala Kantor Transformasi Digital Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, saya ingin mengetahui data sesungguhnya, termasuk juga mungkinkah ada data orang positif yang berkeliaran. Saya mencoba untuk menggali data dari lembaga independen di luar pemerintah, di luar negara yang berkedudukan di Singapura. Saya akan mewawancarai salah satu co-founder dari Kawal COVID-19, Mbak Elina Ciptadi. Mbak Elina, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, gimana kabarnya Mas Aiman? Baik, mudah-mudahan kita semua sehat. Kawal COVID-19 punya nggak data orang yang positif tapi berkeliaran di Indonesia? Nah, itu kan datanya bisa dapetnya dari Peduli Lindungi ya. Nah, kami tidak secara spesifik memonitor data Peduli Lindungi. Jadi yang kami monitor itu adalah data yang diumumkan oleh Kemenkes setiap hari. Gitu. Iya. Kita ngomongnya itu data pusat, dan kemudian kita bandingkan data itu dengan data yang dikeluarkan oleh masing-masing provinsi dan kabupaten setiap hari. Disitulah kami menemukan gap datanya lah gitu. Kalau kita sekarang bicara Indonesia, datanya turun signifikan, luar biasa. Bahkan rasio positifnya 1,8, itu jauh di bawah WHO yang 5%. Padahal negara sekeliling kita sebut ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, ini semua lagi tinggi-tingginya. Kenapa bisa? Betul. Nah, jadi kita kalau mau melihat ya, ini misalnya walaupun keduanya ini tidak bisa dibandingkan nih kalau kita mau lihat jumlah kasusnya per juta penduduk. Yeah. Jadi kita lihat ini Indonesia ya, ini Indonesia ini naik dan kemudian sudah turun. Sementara kalau kita lihat di Singapura ini baru mulai naik. Indonesia memang kan lonjakan kasusnya itu kemarin sudah Lebaran, kemudian ada libur sekolah pula gitu kan ya. Kemudian mobilitasnya naik kan gitu, jadi sering kumpul-kumpul, berwisata apa gitu ya. Nah, sementara kalau di Singapura itu pelonggaran baru terjadi beberapa minggu yang lalu, karena sebelumnya kan pembatasannya itu lebih ketat ya. Sekarang restoran sudah dibuka, udah mulai kumpul-kumpul lagi, les-lesan sudah dibuka lagi. Dan angkanya naik. Dan kemudian naik. Nah, tapi kalau di Indonesia memang kita melihat ini lonjakan kasus yang naik kemarin itu sebenarnya nih kalau kita lihat grafiknya ini mirip dengan India. Naiknya itu cepat sekali, turunnya cepat sekali. Karena di satu titik yang tertular sudah sedemikian banyaknya, virusnya udah mau nyerang siapa lagi nih yang belum punya kekebalan gitu kalau sudah banyak yang tertular gitu. Jadi akhirnya mereka secara natural turun. Sementara kalau kita bandingin misalnya seperti Singapura itu lebih mirip Australia. Australia itu lockdown sudah mulai dari akhir Juni. Ketika kasus hariannya itu baru puluhan deh, kalau nggak salah belum sampai 100 sehari, mereka sudah mulai lockdown. Akibatnya apa? Naiknya pelan-pelan. Mereka sudah lockdown 2,5 bulan, baru sampai puncak. Singapura malah di sini membuka di mana? Di sekitar bulan Agustus di sini mulai pelonggaran macam-macam, dan akibatnya ya itu naik, dan kemungkinan ini belum sampai puncak. Ini mereka Singapura maupun Australia ini mereka punya strategi yang namanya flattening the curve. Pembatasan itu diketatkan ketika kasusnya masih sedikit, sehingga kasusnya naiknya itu pelan-pelan mencapai puncaknya itu lama. Oke, terakhir Mbak Eliana, kalau di Singapura kan ada gelang, di Indonesia dengan Peduli Lindungi berbagai macam cara dilakukan. Apakah itu efektif untuk menekan penularan? Hubungan antara tracing app atau maksudnya device. Boleh tunjukkan nggak Mbak gelangnya? Ada nggak di Singapura? Mbak punya nggak gelangnya? Saya nggak pakai gelang. Gelang itu hanya dipakai untuk mereka yang sedang dikarantina. Oh, jadi nggak semua warga sedang menjalani karantina atau isolasi, mereka pakai gelang. Cuma yang lainnya sih nggak gitu. Kayak seperti saya cuma pakai app aja. Sejenis seperti Peduli Lindungi ya gitu. Tapi itu sekedar digunakan untuk menunjukkan status vaksinasi. Satu lagi adalah itu untuk check in dan check out dari gedung. Lewat aplikasi di handphone. Iya, aplikasi di handphone aja. Nah, Okay. tapi sekali lagi ini perlu dilihat dalam konteks juga gitu. Kalau di Singapura itu hampir semua orang punya smartphone, kecuali yang kemungkinan lansia. Yang mereka tidak tahu cara mengoperasikan smartphone. Nah, untuk mereka itu ada device lain, jadi seperti token begitu ya. Itu tinggal di tap aja. Baik, terima kasih. Co-founder Kawal COVID-19, Eliana Ciptadi. Terima kasih, Mbak Eliana. Sama-sama, Mas Aiman.
Makasih. Terima kasih. Jadi boleh dikatakan ya kalau seandainya positif COVID di Singapura hampir seperti penjara lah. Betul, betul. 14 hari lah di dalam ruangan ukuran 4x6 tanpa ada jendela bisa dibuka. Saya akan menelisiknya eksklusif